Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang pertidaksamaan kuadrat. Tapi sebelum itu kita review sedikit-sedikit tentang persamaan kuadrat terlebih dahulu. Jadi, persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau ini namanya adalah persamaan kuadrat. Kemudian untuk mencari akar-akarnya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu pemfaktoran. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga ada rumus ABC. Nah, untuk kali ini mungkin kita hanya akan membahas pemfaktoran sama rumus ABC karena kita concernnya itu tidak di persamaan kuadrat. Nah, biasanya kalau persamaan kuadratnya itu bisa kita faktorkan, itu kita menggunakan cara pertama. Tapi kalau misalkan tidak bisa, biasanya kita langsung menggunakan rumus ABC. Oke, sekarang kita contohin tentang pemfaktoran. Misalkan kita ada bentuk pemfaktoran ya. Pemfaktoran itu juga bentuknya bermacam-macam. Yang pertama, kalau bentuknya adalah AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat, ini kan nggak punya C ya. Kemudian A-nya dikasih X, B-nya juga ada X-nya. Berarti X-nya itu bisa kita keluarin. Maka nanti faktornya seperti ini. AX plus B sama dengan 0. Paham ya? Contoh, misalkan kita punya X kuadrat plus 4X sama dengan 0, maka X-nya bisa kita keluarkan, kemudian kita kasih X lagi biar jadi X kuadrat, ditambah 4 sama dengan 0. Maka nanti X-nya dapat 0 atau X-nya adalah minus 4. Kemudian, untuk bentuk yang kedua, itu misalkan AX kuadrat min C sama dengan 0, maka nanti akarnya atau pemfaktorannya itu bisa akar dari A X ditambah akar C dikalikan akar A X min akar C sama dengan 0. Contoh, misalkan di sini ada X kuadrat min 9 sama dengan 0. Berarti nanti bisa kita jabarkan menjadi X plus akar 9 dan X min akar 9 sama dengan 0. Sehingga nanti didapatkan X plus 3, X min 3 sama dengan 0. Jadi nanti dapat X-nya sama dengan minus 3 dan X-nya sama dengan 3. Kemudian bentuk yang ketiga, kalau misalkan kita punya X kuadrat min AX kuadrat plus BX plus C atau min C ya, pokoknya plus minusnya plus minus gitu ya, tapi depannya ini 1. Langsung saja ke contoh soal. Misalkan X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Oke, kalau ada bentuk seperti ini di mana X kuadratnya itu A-nya 1, di sini 1, maka langkah yang kita lakukan adalah kita kalikan A kali C dulu. Di situ kan A-nya berarti 1, C-nya adalah plus 15, berarti 15. Selanjutnya, kamu cari faktor berapa dikali berapa yang hasilnya 15. Misalkan 3 kali 5, min 3 kali min 5 juga hasilnya positif 15. 1 sama 15 atau min 1 sama min 15. Nah, kamu cari faktornya terlebih dahulu. Selanjutnya, kamu jumlahin faktor-faktor ini. Misalkan 3 plus 5 itu 8. Min 3 ditambah min 5 itu min 8, ini 16, ini min 16. Terus kamu ambil faktor yang hasilnya sama dengan B. B-nya kan minus 8, ada nggak yang hasilnya minus 8? Ada, yang mana? Yang ini. Berarti nanti faktornya kamu ambil. Kalau depannya X kuadrat itu berarti X dikali X, terus kita ambil yang minus 3,
sama minus 5 sama dengan 0. Nanti X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Nah, itu cara slow-nya. Nanti kalau kalian sudah paham, mungkin bisa cuma bayangin doang gitu. Nah, jadi kalian bisa dapat akar-akarnya. Untuk X kuadrat yang A-nya 1, kamu bisa pakai cara ini. Selanjutnya, kalau misalkan kita punya yang bentuk AX kuadrat plus BX-nya plus C-nya itu tidak sama dengan 1. Misal 3x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Sebenarnya langkahnya sama, kita kalikan A kali C dulu. Berarti 3 dikali minus 8 sama dengan minus 24. Terus cari berapa faktor-faktornya yang ketika dikalikan hasilnya minus 24. Misalkan berapa ya? 3 sama 8. Tapi kalau misalkan kita selisihkan atau kita jumlahkan, hasilnya kan 11 ya. 8, 9, 10, 11. Atau min 3 sama min 8, hasilnya minus 11. Oke, jauh ya, sedangkan kita butuhnya minus 2. Misalkan berapa lagi? 6 sama 4. 6 sama 4 itu kalau dijumlahin dapat 10. Kalau min 6, oh sorry sebentar, ini positif, kita mintanya negatif ya. Jadi 3 sama min 8 atau min 3 sama 8 kan yang diminta adalah negatif 24. Berarti kalau ini hasilnya adalah min 5, kalau ini jadi positif 5. Terus 6 sama 4 atau 6 sama min 4. Kalau kita jumlahkan min 6 plus 4 berarti berapa? Min 2. Kalau ini berarti plus 2. Nah, setelah itu B-nya adalah minus 2. Berarti kita ambil yang ini. Kemudian kalau depannya itu 3, kita tulis nih 3x sama 3x. Terus kita masukkan faktornya, minus 6 sama plus 4 sama dengan 0. Habis itu salah satu harus kita bagi sesuai dengan angka depannya. Misalkan yang ini ya, kita bagi 3 menjadi x min 2 dikali 3x plus 4 sama dengan 0. Jadi nanti x-nya sama dengan 2 atau 3x plus 4 sama dengan 0, 3x sama dengan minus 4, x-nya sama dengan min 4/3. Nah, untuk cara yang depan x-nya itu ada angkanya, kita menggunakan cara ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang rumus ABC. Untuk rumus ABC itu adalah misalkan untuk akar 1 dan 2 itu dirumuskan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Contoh, misalkan di sini ada x kuadrat plus 4x plus 7 sama dengan 0. Ini kan tidak bisa kita akar, berarti kita harus gunakan rumus ABC, di mana A-nya itu 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 7. Kemudian kita masukkan ke akar 1/2-nya sama dengan min B, berarti min 4, plus minus akar B kuadrat, berarti 4 kuadrat, min 4 dikali A dikali C, dibagi 2 dikali 1. Menjadi min 4 plus minus akar dari 16, 4 kuadrat kan 16, dikurangi 28, hasilnya minus 12 ya, dibagi 2. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi nanti x1 nya itu adalah min 4 plus akar 12 min dibagi 2, dan akar yang kedua itu min 4 min akar min 12/2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat.
Nah, kalau tadi kan tandanya sama dengan, kalau ini tandanya bisa lebih dari atau kurang dari. Misalkan 2x kuadrat plus 7x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita terapkan yang pencarian faktor seperti sebelumnya. Berarti A kali C nya itu adalah 2 kali 6 sehingga dapat 12. Faktor dari 12 itu bisa 4 sama 3 ya, positif. Kalau kita jumlahkan 7, oh langsung ketemu ya. Berarti langsung aja kita masukkan 2x plus 4 sama 2x plus 3 sama dengan 0. Salah satu harus dibagi A nya, ini yang tak bagi A. Kemudian menjadi x plus 2, 2x plus 3 sama dengan 0. Maka x nya dapat minus 2 atau x nya dapat minus 3/2. Sampai situ aman ya. Nah, selanjutnya kamu harus bikin garis bilangan. Min 2 sama min 3/2, yang kiri yang mana? Oh sorry, ini sebelumnya kita ganti dulu tandanya. Nah, seperti ini tandanya. Oke, lebih kecil minus 2 ya, minus 2 kita taruh sini. Karena ini tandanya ada sama dengannya, jadi bulat penuh. Tapi nanti kalau nggak ada tandanya, bulat kosong seperti ini. Nah, tapi karena semuanya tandanya ada sama dengannya, kita bulat penuh min 3/2. Langkah selanjutnya kita cari tandanya. Kalau ke kiri plus atau min, ke kanan gimana? Caranya adalah misalkan ambil angka di kirinya minus 2, misalkan minus 10. Kamu masukkan ke sini. Minus 10 plus 2 hasilnya minus. Kemudian 2 dikali minus 10 ditambah 3 hasilnya juga pasti minus. Minus dikali minus hasilnya positif. Berarti nanti di sini hasilnya positif, otomatis di sini negatif, di sini positif. Karena tandanya diminta lebih dari sama dengan 0, kita ambil yang positif. Berarti ke arah yang positif. Sehingga penyelesaiannya atau himpunannya itu /X nya kurang dari sama dengan minus 2 atau X nya lebih besar sama dengan minus 3/2. Sampai situ paham? Nah, jadi ini adalah penyelesaiannya.